Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AA Channel. Hari ini saya akan mengulas tentang trimmer merek modern tipe M2700 ya. Ini saya beli kira-kira 10 tahun yang lalu. Di era itu tahun 2010 itu belum banyak merek-merek seperti kayak sekarang. Dulu Ryu saja namanya kayaknya masih Tekiro. NRT Pro juga rasanya belum ada. Jadi pilihannya waktu itu hanya modern. Yang populer ya, populer pada masa itu paling modern. Merek Maktek sudah ada, lalu Makita, Bosch. Di daerah saya Bekasi paling seperti itu. Kurang tahu juga untuk kota-kota besar. Nah, kita akan coba untuk menimbang dulu. Satu koma 2 kilo. RPM-nya kita lihat. (32.000 RPM). Kalau kita lihat di spek yang nempel di mesin ini, wattnya 440 watt, RPM 30.000, tapi prakteknya kenyataannya malah melebihi 32.000. Berarti ini mesin cukup lumayan lah ya, murah meriah. Dia juga sudah dilengkapi dengan ini untuk membuka carbon brush, kiri kanan ada, artinya kita tidak perlu membongkar semuanya untuk mengganti carbon brush. Memang jarang dipakai. Waktu itu saya hanya membuat railing tangga dari kayu untuk saung ya, saung sama railing tangga rumah, lalu saya profil pakai ini. Jarang, ini juga masih segel. Banyak rumor yang mengatakan bahwa mesin modern ini sukanya trum, karena memang terbuat dari logam ininya, casingnya. Tapi selama ini sih saya nggak pernah ada masalah. Saya suka coba pakai test pen, tidak ada masalah. Selanjutnya kita akan coba berapa watt pemakaian listriknya, karena kalau menurut ini 440 watt. Kita coba pakai ampere meter, tang ampere. Masuk ya, kita coba. 0,7 ampere. Jadi nggak sampai 1 ampere. Kalau 0,7 ampere kali 220 volt itu ketemunya sekitar 140 watt. 154 watt. Tapi itu memang tanpa beban. Ya mungkin kalau dengan beban kita membuat list profil mungkin ya sampailah mungkin 200-300. Cuma karena ini udah malam ya, mohon maaf teman-teman, saya tidak bisa langsung praktekkan mengukur watt dengan dipraktekkan ke ini, ke media kayu. Takut bising, nggak enak sama tetangga. Nah, selanjutnya saya ingin mengukur tingkat kebisingan alat ini. Ya. 70 desibel. Ya, masih normal. Nggak terlalu bising. Nanti saya akan coba
Karena saya penasaran juga ya, kenapa alat ini orang-orang suka pada nyetrum katanya. Saya akan coba bongkar ini. Kenapa? Ini pertama kalinya saya membuka trimmer. Oh iya, lupa. Ininya harusnya dibuka dulu. Karbon brushnya. Tuh, masih panjang karena memang jarang dipakai. Nah, jadi begini cara menggantinya. Cukup mudah. Terus dulu bautnya. Nah, di sini kita lihat kabel untuk power itu, yang ke listrik itu terdiri dari 3 kabel. Ada kuning, ada coklat, ada biru. Saya suka lihat di grup, entah itu Facebook atau grup perkayuan lah gitu ya. Ini diakalin dengan ininya dipotong. Kabel grounding warna kuning. Kabel grounding dipotong. Lalu diisolasi. Katanya harapannya adalah supaya ini tidak nyetrum ke bodi. Menurut saya itu malah salah ya. Karena biasanya yang namanya elektromotor atau dinamo pasti dia akan dari casing samping sininya ini, apa bodi dinamo ini, kumparan ini pasti ada listriknya, pasti mengandung listrik. Nah, justru fungsi kabel grounding ini adalah menghantarkan listrik, biasanya sih kecil ya teman-teman ya, tidak terlalu besar, tidak sampai ratusan volt. Justru ini kabel grounding warna kuning ini akan menghantarkan arus tadi, tegangan tadi ke tanah, ke grounding. Maka dari itu diusahakan agar alat ini tidak nyetrum itu, kita itu kalau membuat semacam alat begini nih yang 3 kabel. Ini yang saya punya juga 2 kabel. Tapi saya punya lagi satu yang besar, yang ini. Yang biasa saya gunakan untuk las juga atau circular saw itu 3. Jadi ada plus min, ada grounding. Itu tidak akan nyetrum karena setrum yang keluar di bodi ini akan disalurkan langsung ke tanah. Jadi saran saya, jangan sekali-kali kita memotong kabel grounding, kabel warna kuning ini, karena justru malah berbahaya. Karena strum yang ada di bodi kumparan ini menempel langsung kan. Ini kan menempel langsung ke casingnya trimmer ini. Justru akan diantarkan. Nah, kalau kita tanpa sarung tangan, tanpa alas kaki, pasti akan kesetrum. Kita akan rakit kembali ya mesin trimmer ini. Ini ada sama-sama impernya. Harus pas. Dapatkan bentuknya. Kita pasang karbon brush. Mesin-mesin modern ini harganya terjangkau. Tapi memang tidak garansi. Ada sih kartu garansinya, katanya 1 bulan apa berapa gitu. Tapi banyak kok tukang-tukang kusen, tukang kayu yang menggunakan alat ini mungkin hanya untuk ini, semacam backup atau cadangan lah ya. Kalau mesin satunya rusak, dia paling nggak dia punya serep. Cukup populer merek modern ini, apalagi zaman dulu. Kita coba lagi, masih berfungsikah alat ini setelah dibongkar? Oke.
Ya. Ini diameter maksimalnya 6 mili ya, teman-teman ya. Jadi kita menggunakan pisau trimmernya ini yang kecil-kecil seperti ini. Di atasnya kan, di atas alat ini ada router. Cuman saya belum punya. Ya, untuk hobi saja. Baik sahabat A Channel, ada cara yang paling aman sih untuk zaman sekarang memang, ya belilah mesin trimmer yang mempunyai bodi plastik. Makita misalnya, dia punya dua versi, ada yang plastik, ada yang sejenis logam seperti ini. Kalau Bosch sudah plastik, juga merek DCA, merek Ryu, ada yang plastik, ada yang logam. Rasanya lebih aman beli yang berbodi plastik. Tapi kalau yang sudah terlanjur membeli trimmer berbodi logam ini seperti ini, entah Makita atau itu modern, usahakan gunakan kabel grounding. Jadi kabel panjangnya itu yang dipakai harus isi 3, ada kuningnya, ada kabel groundingnya, sehingga kalau ini nggak akan nyetrum, karena apabila dinamonya ada masalah, dia akan langsung di-cut oleh kabel ground tadi, kabel warna kuning, dia masuk ke tanah, jadi ininya sendiri nggak setrum. Lalu yang kedua, jangan lupa gunakan sarung tangan, gunakan alas kaki, entah sepatu safety bagus, ya minimal sendal. Ya, jadi seperti itu. Baik sahabat A Channel, rasanya cukup video dari saya, semoga bermanfaat. Bisa dijadikan referensi untuk teman-teman yang akan membeli sebuah trimmer. Jangan lupa subscribe, share, like, komen, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.